lagi kita memasuki bulan Mei. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bersyukur bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan. Setiap saudara yang datang hari ini sudah dibebaskan. Amin. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Amin. Baik itu lumpuh secara fisik, baik lumpuh secara rohani, Tuhan pulihkan. Buta secara jasmani, buta secara rohani, Tuhan jadikan. Amin. Itulah kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Itulah kuasa tubuh Yesus Kristus. Kita sebentar akan menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan menerima perjamuan kudus. Apa makna daripada perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulan, setiap minggu pertama, apalagi saat merayakan Paskah atau Jumat Agung, supaya kita lebih mengerti lagi tentang hal-hal makna dari perjamuan kudus. Makanya saya tekankan kepada jemaat, usahakan setiap minggu pertama ya harus datang beribadah. Apapun kegiatanmu tinggalkan, apapun masalahmu tinggalkan, apapun yang mengikat engkau tinggalkan. Datang kepada Yesus, datang ke gereja, terima roti dan anggur, terima tubuh dan darah Yesus di dalam hidupmu. Mari kita akan lihat Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Haleluya. Perjanjian baru 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 dan 24. Yang dapat katakan amin. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan bergantian. Saya bacakan ayat 23, jemaat baca ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. 23 ya. Dan sesudah itu ia bersyukur atasnya, ia mengucapkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akanku. Iya, silakan duduk. Katakan peringatan. Ya, hari ini kita diingatkan kembali tentang hal perjamuan kudus. Bagaimana Rasul Paulus ya sudah menerima pernyataan ini dari Tuhan, sehingga disampaikan kepada kita jemaat yang ada saat ini. Satu hal adalah bagaimana firman Tuhan mengajak kepada kita ya, supaya kita mau menerima perjamuan kudus, kita mau menerima yaitu tubuh dan darah Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk kita, yang sudah naik ke surga, menyediakan tempat yang kekal untuk saudara dan saya. Jadi di sini firman Tuhan, mengapa kita melakukan perjamuan kudus berikutnya ya? Mengapa? Ya, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar menjadi saksi, supaya kita menjadi anak Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, memberitakan siapa itu Yesus di dalam hidup kita, bahkan juga yang sudah kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tujuan daripada perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulannya. Makanya Rasul Paulus katakan, mari apa yang dia sudah terima ya, dia berikan untuk kita hari ini. Dia mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan ya menerima dengan sukacita, menerima dengan iman ya, bukan hanya sekedar menerima saja ya, tetapi benar-benar harus dengan iman ya. Mengapa? Ya, ada makna-makna tertentu di dalam perjamuan kudus saat kita menerima roti dan anggur yang ada. Ya, kita diingatkan tentang pengorbanan Yesus. Yesus yang sudah mati untuk kita, Yesus yang sudah bangkit untuk kita. Saudara mungkin pernah mengalami saudaramu, temanmu
ataupun orang tuamu meninggal, ya, saudara bisa sedih, saudara bisa menangis, dan saudara juga bisa melupakannya. Tetapi Yesus yang sudah datang kepada saudara, jangan sekali-sekali saudara melupakannya, apalagi meninggalkannya. Kalau orang-orang yang kita kasih, baik itu sahabat, ya, suami kah, istri kah, orang tua kah, anak kah, ya, itu tidak bisa menyelamatkan kita. Itu tidak menjadi sahabat yang sejati nantinya di surga. Itu hanya sahabat sejati di bumi ini. Makanya kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat tentang kasih Tuhan yang begitu besar, tentang pengorbanan Tuhan Yesus kepada manusia. Sehingga lewat perjamuan kudus kita mengingat keselamatan terjadi, pengampunan dosa terjadi. Kalau kita melihat di ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, ini perjanjian baru, saudara dikasih oleh Tuhan. Bahwa perjanjian baru keselamatan itu terjadi adalah Yesus yang diutus oleh Bapa sebagai anak ke dunia ini. Ya, kalau di perjanjian lama, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi di sini dikatakan perjanjian baru oleh darah Yesus yang dimateraikan. Tadi tubuhnya, sekarang darahnya. Ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ingat baik-baik tentang hal perjamuan kudus, yaitu kita sudah memakan, yaitu tubuh Yesus, kita sudah minum darah Yesus. Berarti ada perjanjian di dalam diri kita ini, ada materai, ya, berarti sah kita ini menjadi anak-anak Allah. Kita ini sah menjadi anak-anak Tuhan di mata Tuhan. Oleh sebab itu, mari lewat kematian Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-26 dikatakan demikian. Mari kita baca sama-sama 2-3 ya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum, kamu mari saat saudara melakukan perjamuan kudus nanti, ya, yaitu makan roti dan minum anggur, ya, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara siap-siap menjadi pemberita kematian Tuhan Yesus. Jadi tidak ada nganggur, tidak ada santai-santai, ada tugas. Katakan ada tugas. Ya, ada tugas. Nanti kalau pulang dari tempat ini, tugas ini dikerjakan. Katakan dikerjakan. Ya, jadi mari mengikut Tuhan berarti ada yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Rasul Paulus juga saat dia percaya Yesus, bertobat, dia beritakan ini. Sehingga banyak orang yang percaya Yesus, banyak orang yang bertobat lewat pemberitaannya. Kita juga demikian, ya. Di era saat ini, di zaman saat ini, kita juga harus mau memberitakan tentang yaitu kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mau jemaat? Mau? Yes. Ya, ini yang Tuhan mau. Kalau tidak mau, nanti Tuhan juga tunggu sampai mau. Amin. Jadi, mari saudaraku dikasih oleh Tuhan bahwa, ya, untuk keselamatan, untuk pengampunan dosa di perjanjian baru dikatakan, yaitu Yesus sendiri dikorbankan, ya, darahnya tertumpah, tubuhnya, ya, tercabik-cabik dan nyawanya diserahkan. Maka terjadi pengampunan dosa, maka terjadi keselamatan setiap orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi kalau di perjanjian lama, bagaimana tentang Musa? Kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-24, mari kita melihat. Keluaran pasal 24, kalau perjanjian lama tentang keselamatan dan pengampunan dosa apa yang dilakukan, yaitu di zaman Musa. Keluaran 24 ayat yang ke-5 dan 6.
Ya, dapat katakan amin. Ya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ya, 2, 3, ya. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu sebagai. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Jadi zaman PL, perjanjian lama, zaman daripada Musa dan berikutnya, ya, waktu itu Yesus belum datang. Jadi mereka masih mempersembahkan binatang, ya, lembu yang terbaik mereka persembahkan supaya berkenan di hadapan Tuhan lewat dagingnya, lewat darahnya yang dioleskan atau dipercikan, dosa mereka diampuni. Ini saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bahkan juga kalau di ayat 7 dikatakan, ayat 7, 2, 3, ya, diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu segala firman Tuhan akan. Nah, firman Tuhan diapakan? Didengarkan dan dilakukan. Ini zaman PL, perjanjian lama, ya. Mereka masih binatang yang dikorbankan untuk penghapusan dosa, tapi mereka taat. Katakan taat. Mereka dengar-dengaran, katakan dengar-dengaran, ya. Apa yang disampaikan oleh Musa, mereka taat dan mendengarkan firman itu. Saya percaya kita yang hadir juga hari ini, saat mendengarkan firman Tuhan tentang perjamuan kudus ini, kita semakin taat, kita semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan, ya. Di sini saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana bangsa Israel mereka sangat respon tentang firman yang dibacakan oleh Musa. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengar. Di sini saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Mereka akan mendengar dan melakukan. Jadi dua paket ini jangan dipisahkan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita dengar-dengaran firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Kalau belum, mari kita bertobat. Katakan bertobat. Merubah sikap, mengambil tindakan. Ya, ini tentang perjanjian lama, ya. Mereka sangat-sangat dengar-dengaran. Mungkin waktu itu mereka sedang senang-senangnya menjadi orang Kristen. Saat itu juga mungkin mereka lagi cinta mula-mula, ya. Tetapi kadar iman mereka juga akan diuji, ya. Perjalanan hidup bangsa Israel juga akan diuji. Apakah mereka tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan dan juga mereka melakukannya? Itu nanti waktu yang menentukannya, ya. Ini tentang yaitu Musa dan bangsa Israel. Di zaman kita, yaitu di zaman Rasul Paulus, kita kembali lagi kepada 1 Korintus 11 tadi. Bagaimana kita tentang meresponi firman Tuhan, ya, tentang perjamuan kudus. Ayo kita melihat di ayat 27 dan 28. 2, 3, ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dicintai oleh Tuhan, ya. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa. Di sini ada kelayakan, katakan layak. Ya, kita harus layak, artinya minta ampun sama Tuhan, imani sungguh-sungguh, ya. Benar-benar kita hayati, benar-benar kita menerima makna dari perjamuan kudus ini. Supaya apa? Supaya kita
layak Tuhan dipuji. Nih ya, tentang layak. Bahkan juga dikatakan, hendaklah tiap orang memuji dirinya sendiri, baru sesudah itu dia makan. Mari uji dirimu sendiri. Tuhan, layakkah aku menerima perjamuan kudus hari ini? Kalau tidak layak, Tuhan ampuni Tuhan. Amin. Ya, layak. Ya, di sini dikatakan layak. Uji diri sendiri. Ujilah aku Tuhan, cobailah aku Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, uji. Ya, mari hari ini mengajak kepada kita, mengapa hal ini kita lakukan, saudaraku, supaya ya saat kita memakan tubuh dan darah Yesus, kita tidak dihukum. Kita melihat ayat 29, 23 ya. Karena barang siapa makan dan minum, nah, tanpa mengakui, ya, di sini nanti saudara mengaku dengan mulut. Kalau Roma, ya, mengaku dengan mulut, percaya Roma 10 ayat 9 dan 10, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit, menebus dosa saya, mengampuni saya, menerima saya apa adanya. Ya, di sini tentang hal mengakui. Barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Setiap saudara tidak mau dihukum itu tidak enak. Lihat saudara, orang-orang yang di penjara sana dihukum, mereka tidak enak, dikatakan bosan lah, ya. Ruangan hanya 2x2, di situ semuanya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya, ya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mereka menyesal, ya. Orang-orang yang masuk ke penjara itu semuanya menyesal, yang kena hukuman itu menyesal. Memang banyak orang, ya, setelah melakukan kesalahan itu menyesal, ya, tetapi tidak apa-apa. Ya, penyesalan terlambat tidak apa-apa, mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, jadi di sini mengajak kepada kita, yuk jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya, mari ya kita mau uji diri kita sendiri. Layakkah kita menerima perjamuan kudus ini? Kalau belum layak, berdamai, ya, supaya layak di hadapan Tuhan. Saudara sendiri minta ampun, ya. Saudara sendiri berdamai dengan Tuhan, ya, minta dikoreksi, minta diperbaiki, minta dibuang, ya, semua apa yang salah dan lain sebagainya, ya. Ini sangat-sangat penting di dalam diri kita. Mengapa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Kita penting mengakui tubuh dan darah Yesus Kristus supaya kita sehat dan umur panjang. Amin. Mengapa kita mengakui tubuh dan darah Yesus? Mengapa kita mengakui perjamuan kudus itu sangat-sangat penting di dalam diri kita ini, saudara dikasih oleh Tuhan, supaya kita dijagai Tuhan, dilindungi, dijauhkan. Saudara kan, karena tubuh dan darah Yesus, saudara terhindar dari COVID loh. Amin. Ada banyak orang yang kena, saudara dikasih oleh Tuhan, saudara terlewatkan. Karena apa? Ya, saudara mengakui tubuh dan darah Yesus itu berkuasa. Saudara mengakui yang memiliki tubuh dan darah Yesus dijaga, dilindungi. Amin. Saudara imani dalam hatimu, saudara perkatakan firman itu dan saudara lakukan. Nah, saudara kalau tidak mengakui dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, saudara nanti akan bisa lemah. Kita melihat ayat yang ke-30, ya. Ada hukuman yang terjadi. 32:3, ya. Sebab itu banyak di antara kamu yang, nah, mengapa kita sering sakit? Mengapa kita sering lemah? Dan tidak sedikit yang meninggal. Ayo, ya. Jadi imani sungguh-sungguh perjamuan kudus itu, ya. Benar-benar saudara bersyukur, ya, bahwa Yesus sudah mati dan bangkit
dan keselamatan sudah terjadi atas hidup kita, keluarga kita, dan dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah dilepaskan dari maut, kita sudah dilepaskan dari kutuk-kutuk keturunan. Ya, kutuk-kutuk keturunan itu apa saja? Ya, misalnya begini, saudara punya orang tua ada sakit gula, nanti saudara anak juga bisa kena sakit gula. Putuskan itu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara kalau tidak putuskan, itu nanti akan terjangkit di dalam diri saudara. Tapi kalau saudara putuskan, ya, maka kuasa Tuhan terjadi dan lain sebagainya dan lain. Ya, kutuk itu hanya bisa dipatahkan dengan tubuh dan darah Yesus. Amin. Amin. Ya. Jadi mari, ini makna daripada firman Tuhan, ya, bahwa sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. Tidak apa, kalau kita meninggal juga sudah percaya Yesus, sudah mengampuni, sudah minta ampun dosa, sudah melakukan firman, berarti kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita sakit, lemah dan meninggal, belum menerima firman dan belum melakukan firman, alangkah sayangnya, betapa sedihnya, ya, betapa, ya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ruginya kita hidup di dunia ini, ya, tidak meresponi akan firman itu di dalam diri kita. Jadi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, ya. Jadi kalau kita ada pun mengalami sakit, kita ada mengalami kelemahan itu, bahwa firman Tuhan katakan kita melihat, yuk, ayat 31, ya, dan 32, 2-3, ya. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita. Nah, kalau saudara kena hukuman, sakit penyakit apapun yang datang kepadamu, ya, itu Tuhan mendidik engkau. Katakan dididik Tuhan. Dididik Tuhan enak enggak? Coba tanya Om Ephraim, dididik Tuhan enak enggak? Bilang. Iya. Coba tanya Om Siahan, dididik Tuhan enak gak usia? Gak enak, gak mau aku. Gak bisa makan saksa, gak bisa makan ikan mas. Ya, saudaraku. Dokter bilang, kamu harus makan bubur dengan buah-buahan saja. Capek deh. Coba tanya Mama Meta dengan Mama Sony, ya, pada waktu dididik Tuhan, enak gak? Ya, gak enak. Marsikor kata orang Korea, hosah-hosah. Ya. Makanya kalau dididik oleh Tuhan, siap tidak siap, mau tidak mau harus terima. Ya. Kalau dididik Tuhan. Kalau ayat 30 tadi dikatakan sakit dan lemah meninggal, berarti didikannya sudah selesai. Kalau saudara dididik masih hidup sehat, ya, berarti masih bernapas, lewat. Ya. Setiap orang ingin umur panjang. Berbagai macam cara dia usaha supaya umur panjang. Berobat ke Singapura tidak sembuh, ke Malaysia. Malaysia tidak sembuh, ke RJ. RJ tidak sembuh, dia pergi mungkin ke Arab Saudi. Ya, kira-kira mana dunia yang paling jauh dikejar? Kalau ada juga di bumi langit 7 sana rumah sakit, dia akan kejar. Gampang obatnya, hanya tubuh dan darah Yesus. Amin. Ya, saudara lakukan perjamuan kudus di rumah. Dulu kami sering, ya, belakangan ini agak jarang saudara, ya. Di rumah beli roti, beli anggur, doakan atau minta doakan Bapak Gembala perjamuan kudus. Ya, lakukan itu supaya waktu saudara sakit, saudara lemah, tidak terjadi maut. Ya, maut tidak menjemput, mautnya digagalkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Ya, penyakitnya dipatahkan. Ya, coba tanya Mama Riki dulu waktu sakit dia enak tidak? Masih kok tidur gak bisa. Ya, semoga Mama Riki semakin bertobatnya sungguh-sungguh. Saya ingatkan
Ya. Jangan niku-niku kalau sudah pernah sakit sama Tuhan. Taat, katakan taat. Lakukan firman Tuhan, berikan yang terbaik di gereja kalau kita sudah pernah dididik sama Tuhan. Yang belum pernah dididik, syukur dikasihkan anunya nih, tipnya. Ya. Syukur sudah dikasih ini tipnya, ya. Kalaupun memang lolos seperti jemaat-jemaat yang sudah meninggal, ya sudah selesai didikannya. Tapi saudara yang masih hidup, dididik sama Tuhan baik-baik di gereja. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Semuanya berikan yang terbaik. Waktumu, tenagamu, hartamu. Ya, tadi sudah sampaikan itu. Jangan bawa kemana-mana, bawa di sini. Karena saudara dididik di sini. Kemarin firman Tuhan katakan bagaimana Keluaran, ya, tidak ada hujan, ya, raja-raja tidak ada hujan, ya, sehingga tidak ada air kekeringan 7 hari 7 malam. Raja mengatakan tidak adakah nabi yang bisa berdoa, ya. Dicari hamba Tuhan, saudaraku. Jemaat kalau ada apa-apa yang dicarikan hamba Tuhan. Pak Pendeta lagi sakit kanker nih, kenapa bisa di PHK atau kering, saudara? Oh yuk, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Beri kerjaan yang bagus di Vermont supaya dia kasih perpuluhan nanti. Dalam nama Yesus, ya, diterima saudaraku melalui Pak Longgam. Semoga bertobat ya. Jadi doa usia diterima kerja biar kasih perpuluhan. Sekali dicek perpuluhannya aktif nggak ya saudaraku? Gak usah sembunyi-sembunyi dah, ya. Pak Pendeta, bisnis saya lagi turun naik. Kenapa turun naik? Ya, Tuhan Yesus tolong berikan bisnisnya yang bagus supaya kasih perpuluhan, ya, supaya lancar pekerjaan Tuhan, listrik tidak diputusi PLN, ya, dan lain sebagainya, supaya gereja semakin bagus. Kemarin teman-teman kami generasi Markus Tumingbulu, ya, artinya cucu cicit datang, ya. Mereka bertahun-tahun yang lalu pernah datang. Kali ini mereka datang. Mereka mengingat gereja kita masih kecil, ya. Di sampingnya penuh dengan onak dan duri. Ada gubuk-gubuk yang reok-reok gitu, ya. Sekali mereka datang, mereka masuk dalam. Wah, katanya, mengapa ini bisa terjadi? Wow, ya. Ini karena jemaat GBPS Blessing. Tepuk tangan buat jemaat GBPS Blessing yang sudah menyumbang pembangunan, ya. Nanti saya bawa pengumuman pembangunan dulu, ya. Daripada saya lupa, Bapak Amira kas pembangunan tinggal 100.000 dikembalikan sama Om. Karena katanya nggak ada yang nyetor satu pun di tahun 2020, ya. Ada 2 sponsor jemaat yang melakukan tehel ini, ya, sehingga akhirnya selesai. Sekarang planning kita di tahun 2021 pagar, ya. Saya mau jemaat kembali lagi aktif untuk mengadakan persembahan, yaitu untuk pembangunan minggu depan, dan bagi siapa yang diberkati Tuhan memberikan janji iman 100.000. Amin. Ya. Ayo kita mau memperhatikan kandang kita sendiri. Jangan perhatikan kandang orang, ya. Perhatikan tempat kita sudah baik belum, ada kekurangan belum, ya. Kalau sudah semuanya bagus, baru kita perhatikan tempat yang lain. Perhatikan dulu tempat sendiri, ya. Apa yang kurang, ayo support, ayo banyak, ya. Saya senang pemain musik, ya. Mereka sangat perhatian sehingga lengkap semuanya. Saya senang yang memperhatikan apa yang kurang, ya. Saya punya anak juga namanya Angel, ya. Dia suka memperhatikan, ya. Pemain tamborin itu baju-baju saya tidak tahu apakah dia minta dari orang tuanya untuk membeli itu baju-baju atau memang gaji dia, sehingga makanya tiap bulan dia pok, saudaraku, ya. Baru tanggal 2 sudah begini sama mamanya. Loh, kenapa kok tanggal 2 sudah begini, ya? Dia royal untuk pekerjaan Tuhan. Mari jemaat-jemaat, ya,
banyak hal di sini yang perlu kita support ya. Artinya begini, apapun yang kita berikan untuk bangunan rumah kita di surga, amin ya. Mari karena ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita tentang hal ya, bagaimana kita dididik Tuhan ya, melalui hamba Tuhan ya. Kalau Tuhan yang mendidik, saudara, ampun nanti ya, bisa lumpuh, bisa buta. Kalau kesaksian dari pada Rasul Paulus kan ya, bisa lumpuh langsung, bisa buta, saudaraku, dikasih oleh Tuhan ya. Tapi kalau dididik hamba Tuhan masih ada nigu-nigunya ya. Karena itu mari setiap kita jemaat yang diberkati oleh Tuhan hari ini, mari saya mau semuanya sehat-sehat, amin. Saya mau semuanya umur panjang sehingga semuanya bisa bekerja, bisa melayani, bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, amin ya. Mari, saya rindu, ini kerinduan saya ya, buat saudara ya, buat anak-anak muda juga semangat melayani ya. Saya ada teman Ebi, anak muda, saudaraku ya, dia karena saking asiknya main HP, main game, dia akhirnya 4 kali masuk rumah sakit jiwa. Osbi, kau berapa kali masuk rumah sakit jiwa, nak? Ya. Faldo, kau berapa kali masuk? Ya. Orang tuanya pendeta. Sehingga akhirnya ada blank-blank. Saya katakan, nah, kau harus putuskan ya, kau harus sungguh-sungguh. Dia rencana mau sekolah Alkitab, tetapi dia bingung, berdua hati ya. Saya bilang itu tipuan iblis ya, menggagalkan kau untuk sekolah Alkitab. Di sini kemarin sama mau kita Bunda Miske ya, Bunda Trisna, Bunda Yola ya, siap-siap ya. Baru saya katakan, nak, maju saja, minta doakan hamba Tuhan, cari hamba Tuhan yang bisa pelepasan, kau harus pelepasan ya, supaya nanti kamu tujuan sekolah Alkitab bulan 7 ini tercapai. Oh iya, terima kasih Om ya. Saya banyak dia kalau ngasih apa jawaban sama saya itu, aduh perlu satu itu, saudaraku, ngeri kali orangnya ya. Bahwa memang orangnya cerdas, saudara, dikasih oleh Tuhan ya, sangat cerdas. Saya tidak, aduh apalagi di pembicaraan dia, baru paling saya cuma 2 kata saja ya. Saat ini dia sudah lama, saudaraku, meninggalkan Facebook. Dia suka menyampaikan firman Tuhan ya, belakangan dia tidak mau lagi karena dia diteror. Dia juga banyak mengalami tekanan dan tekanan. Saya bilang, saya lihat dia sudah bangkit lagi. Saya bilang, cari hamba Tuhan yang bisa kamu pelepasan ya. Anak-anak muda jangan terikat kalian, nak ya. Kasihan, saya katakan, seberapa banyak uang orang tua sudah habis merawat kau, nak ya. Kau merugikan orang tua dan merugikan Tuhan. Tapi syukurlah ya, kamu harus sungguh-sungguh bertobat. Kamu harus sungguh-sungguh mencintai firman dalam dirimu ya, supaya tidak iblis lagi ambil kesempatan di dalam dirimu ya. Saya bersyukur kalau mudah di tempat ini tidak ada masuk rumah sakit jiwa ya, semuanya masuk gereja. Tepuk tangan, haleluya, amin ya. Artinya tidak menyusahkan orang tua dan pendeta ya. Mari baik-baik menjadi anak-anak muda ya. Ini kerinduan saya. Saya juga ada punya teman Evi ya, berkeluarga ya. Pertama dia berfoto dengan putrinya. Saya katakan, selamat berbahagia keluarga. Dia katakan, nggak ada bahagia. Baru ada yang bilang lagi, bahagia kok. Nggak ada bahagia. Baru lama-lama saya bongkar, dia tidak mau menceritakan. Ternyata dia katakan, ya apakah boleh bercerai? Tidak boleh. Apa yang sudah tersetujukan tidak boleh, kecuali kematian ya. Baru dia katakan, saya sudah benci ya sama istri saya. Hai istri-istri, perhatikan baik-baik ya, karena suaminya teman saya. Dia katakan gini, saya sudah benci sama dia. Saya sedang nabung uang untuk menyewa pengacara. Semua aset dia gadekan ke bank ya. Semua kredit meneror ini suaminya, menagih ya. Berbahagia atau suami-suami
ya diteror sama kredit karena pasangan, ya. Jangan bangga ya. Jadi saya katakan mengampuni, kasih, melupakan. Dia tidak mau, saudara. Dia tidak jauh lagi. Saya setiap masukkan tentang Yesus, tentang kasih, dia tak mau. Pahit. Pahitnya hidup ini. Oh, haleluya. Banyak di luar sana bermasalah, saudara, berbahagialah kamu hari ini, happy, ya, berbahagialah. Banyak di luar sana menderita, ya, banyak orang-orang yang menderita, ya, saudaraku. Tapi puji Tuhan, ada yang saya pernah layani itu, dia sudah aktif di gerejanya, ya, setiap minggu dia share, oh aku lagi ibadah ini, dia foto dia di dalam gereja, gitu kan. Tapi istri saya, anak saya belum mau. Tidak apa-apa, kamu aja dulu, ya. Saudaraku, mari ceritakan tentang perjamuan kudus, ceritakan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kepada siapa saja, baik orang yang kau kenal maupun tidak kau kenal, ya. Ini ending daripada tentang perjamuan kudus, ya. Berikutnya adalah, ya, kita masih ada waktu, ya, yaitu kita melihat di dalam Ibrani, ya, di dalam Ibrani. Mari Ibrani, Korintus saja dulu, Korintus 10, 1 Korintus 10 ayat yang ke-17, ya, supaya tidak nanti bolak-balik. 1 Korintus 10 ayat 17. Yang dapat katakan amin. Ya, ini suatu peringatan. 2, 3, ya. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dicintai dan dikasih oleh Tuhan, dikatakan karena roti adalah satu. Sebelum terjadi roti, ya, saya sering pesan roti kepada Mama Pablo. Rotinya sangat enak, yang di atasnya ada roti brownies, ada keju, coklat, ya. Dan saat saya kasih kepada keluarga saya, wah ini kayaknya kemarin yang dibawa ke Pinang, ya, enak sekali loh. Oh ya, ini jemaat yang bikin, ya. Terima kasih buat Mama Pablo, kuenya sangat enak, dikagumi, semoga laris manis, ya saudara. Kalau ada acara-acara pesanlah sama Mama Pablo, ya. Saya sekarang iklan, ya. Jangan lupa nanti Mama Pablo, ya, komisinya berapa persen. Ya, kemarin juga Angel juga katanya akan mengadakan video. Saya katakan pakai produknya Mama Pablo, baik pisang gorengnya ataupun kuenya. Nanti minta fee-nya sama Mama Pablo kalau banyak peminatnya, ya. Jadi saudaraku dikatakan Mama Pablo nanti tanya, ya, waktu membuat roti dia pertama di sana ada telur, ada tepung, ya, ada gula, ya. Saudara, mungkin ibu-ibu di sini pandai semuanya bikin kue, ya. Ada telur juga, ada vanila, dikocok jadi satu, ya, sehingga terjadilah roti. Saat terjadi roti kita makan, enak sekali, ya. Begitu juga kita dipersatukan oleh tubuh dan darah Yesus. Kita menjadi jemaat di tempat ini menjadi satu, semuanya manis, amin. Ya, kita semuanya sehati, sepakat, tidak ada pertikaian, tidak ada gosip, tidak ada permusuhan, tidak ada perbedaan, ya. Saya bersyukur juga kaum pria sekarang sedang aktif membesuk kaum pria satu dengan yang lainnya. Semangat kaum pria, amin. Supaya tidak dikejar-kejar rentenir nanti, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Mari jadi kita menerima tubuh dan darah Yesus Kristus, ya. Roti, saudara dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang kasih Tuhan kepada kita. Ilustrasi ini mengingatkan kepada kita, yuk tetap kita bersatu, ya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ya. Jangan meninggalkan persekutuan kaum ibu, persekutuan kaum bapak, persekutuan kaum muda, ya, persekutuan sekolah minggu, persekutuan pelayan Tuhan. Nanti saat saudara, ya, bercerai atau tidak mau bergabung, saudara siap-siap, singa mengaum-mengaum di luar sana menerkam saudara. Kapan saja dia akan terekam, ya. Karena itu di dalam persekutuan kita semakin erat, ya, semakin kuat,
di dalamnya. Ya, hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, ya, mari lewat ilustrasi ini biarlah kita semakin lebih baik lagi, hubungan satu dengan lain semakin baik lagi, persekutuan kita juga semakin baik lagi. Amin. Ya, semakin baik lagi. Bagaimana caranya? Saudara dikasih oleh Tuhan, tetap ceritakan tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak usah yang lain, ya, hanya itu saja tentang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Saat kita menceritakan itu, kita sudah menginjil, sudah memberitakan kabar baik kepada siapa saja. Ayat yang terakhir, Wahyu, kita melihat Wahyu 19 ayat yang ke-7, ya. Kita adalah orang-orang berbahagia. Katakan kita orang berbahagia. Ya, Wahyu 19 ayat yang ke-7, ya. Haleluya. Perjamuan kawin anak domba, ya. Kita sebentar mau menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita baca Wahyu 19 ayat yang ke-7. 2, 3, ya. Marilah kita bersukacita dan karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara dan saya, Yesus kan akan datang ini. Saudara harus siap sedia. Amin. Baik tidak baik keadaannya, siap tidak siap keadaannya, harus siap dipanggil Tuhan. Amin. Ya, karena itu persiapkan dirimu, persiapkan bajumu, ya, persiapkan imanmu, semuanya kita persiapkan, ya. Jangan sampai lalai, jangan sampai lupa, ya. Caranya bagaimana? Ingat perjamuan kudus, ingat kematian Tuhan Yesus Kristus, ingat firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita lakukan dan yang sudah kita baca. Maka kita dikatakan menjadi pengantin yang sudah mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya, ya. Mari perkawinan anak domba Allah yang akan terjadi nantinya. Saudara dan saya nanti akan diangkat, akan dipersunting. Saudara akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Karena saudara didapati kesetia, karena saudara didapati anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Biarlah terus ini terjadi di dalam hidupmu. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Firman Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau katakan 1,